Manajer hotel mengusir pria tua yang sedang berteduh di teras hotel. Hal yang mengejutkan pun terjadi ketika pemilik hotel tahu, ternyata orang tua itu adalah... Hujan deras mengguyur kota pada sore itu, membuat banyak orang memilih berteduh di mana saja. Di lobi sebuah hotel mewah, suasana terasa tenang. Di balik meja resepsionis, Rika, sang manajer hotel, sibuk dengan tumpukan laporan dan email yang belum terbaca. Hari itu adalah hari yang cukup sibuk bagi hotel, dan Rika tahu ia harus memastikan segalanya berjalan lancar. Tidak ada yang boleh mengganggu rutinitasnya. Tiba-tiba, suara pintu lobi terbuka. Seorang pria tua yang tampak lusuh dan basah kuyup memasuki ruangan. Pak Tamin, pria tersebut, melangkah masuk dengan langkah pelan, matanya menerawang kosong. Ia mengenakan jas hujan usang yang sudah penuh dengan tetesan air, rambutnya yang putih bersih tampak kusut, dan di tangan kirinya, ia membawa tas kecil yang tampaknya sudah tua. Rika menoleh sejenak, memperhatikan kehadiran pria tersebut. Biasanya, tamu yang datang ke hotel seperti ini sudah memesan kamar lebih dulu, namun pria tua ini terlihat seperti orang yang hanya ingin menghindari hujan. Rika menghela napas, merasa sedikit terganggu, namun ia segera mengatur ekspresinya. "Permisi, bisa saya bantu?" tanya Rika dengan nada formal, namun tegas. Pak Tamin mendongak, sedikit terkejut dengan suara Rika yang memecah keheningan. Ia tersenyum, meskipun senyum itu tampak canggung. "Hanya ingin berteduh sebentar, Nona. Hujan begitu deras di luar." Rika mengamati Pak Tamin sejenak, melihat penampilannya yang sudah tua dan tak terawat. "Kami tidak bisa membiarkan orang asing masuk begitu saja tanpa reservasi atau tujuan yang jelas," ujar Rika, dengan nada yang lebih dingin dari yang ia niatkan. "Hotel kami hanya menerima tamu yang sudah memesan kamar atau memiliki keperluan bisnis." Pak Tamin mengangguk pelan, tampaknya memahami perkataan Rika, meskipun wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan. "Oh, begitu. Saya hanya ingin berteduh sebentar, mungkin hanya beberapa menit. Saya tidak mengganggu siapapun, saya hanya perlu tempat untuk menunggu hujan reda." Rika merasa sedikit kasihan, tapi ia segera menenangkan dirinya. "Maaf Pak, kami tidak bisa membuat pengecualian. Ini adalah kebijakan hotel." Rika berkata dengan tegas, walaupun suara dalam hatinya mengatakan hal lain. Ia merasa tidak nyaman dengan keberadaan Pak Tamin, namun pekerjaan dan aturan harus dipatuhi. Pak Tamin berdiri, melangkah perlahan menuju pintu keluar. "Baiklah, saya akan pergi," katanya sambil menundukkan kepala, mengumpulkan tas kecilnya yang tampaknya sudah usang itu. Rika memandangnya dengan sedikit rasa bersalah, namun tidak bisa menahan prinsipnya. Saat Pak Tamin keluar dari hotel dan melangkah ke trotoar yang basah, Rika merasa sedikit lega. Ia kembali duduk di kursinya, mencoba fokus pada pekerjaannya, meskipun rasa iba terhadap pria tua itu tetap mengganggu pikirannya. Tidak lama setelah itu, Susi, staf resepsionis yang bekerja di sebelah Rika, mendekat dengan wajah cemas. "Rika, apakah kamu tahu siapa pria tadi?" "Itu Pak Tamin. Dia sering muncul di sekitar hotel dan kawasan ini, sepertinya seorang tunawisma. Aku merasa kasihan padanya." Rika hanya menggelengkan kepala. "Aku tahu. Tapi kita tidak bisa membiarkan orang-orang seperti itu masuk begitu saja. Hotel ini bukan tempat untuk orang yang tidak jelas tujuannya." Susi tampaknya tidak puas dengan jawaban itu. Namun ia memilih untuk tidak memperdebatkan lebih lanjut. "Aku hanya merasa bahwa ada cara lain untuk membantu mereka yang membutuhkan tanpa mengorbankan kebijakan hotel, Rika." Rika hanya diam, menatap layar komputernya. Ia tahu Susi memiliki sisi empati yang lebih besar, tapi baginya, aturan adalah aturan. Hotel ini adalah tempat untuk tamu yang membayar, bukan tempat berlindung untuk orang asing yang hanya datang tanpa tujuan. Namun, meskipun ia berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri, ada rasa tidak nyaman yang muncul di hati Rika. Bayangan Pak Tamin yang menunduk pergi dari hotel terus menghantui pikirannya. Apakah keputusan yang ia buat itu benar? Apa yang akan terjadi pada Pak Tamin setelah hujan reda? Tapi Rika tidak memiliki waktu untuk meragukan keputusan itu. Tugasnya adalah memastikan operasional hotel berjalan lancar. Hari itu berakhir seperti biasa,
Tetapi rasa kesal terhadap dirinya sendiri tetap ada. Pak Tamin mungkin hanya seorang pria tua yang berteduh, tetapi ia mewakili sesuatu yang lebih besar. Sebuah peringatan bahwa terkadang kita terlalu terjebak dalam rutinitas dan aturan, sehingga melupakan sisi kemanusiaan. Di luar hotel, hujan terus mengguyur kota, dan Rika tidak tahu bahwa keputusan kecil yang ia buat hari itu akan membawa dampak besar bagi hidupnya. Dan mungkin juga bagi Pak Tamin. Arga, pemilik hotel, baru saja kembali dari perjalanan bisnis yang cukup panjang. Setelah beberapa hari sibuk di luar kota, ia akhirnya bisa kembali ke rumah dan hotel milik keluarganya. Hotel yang diwarisi dari orang tuanya yang telah berhasil menjadi salah satu tempat penginapan mewah di kota ini. Arga mengagumi pencapaian tersebut, meskipun ia tidak terlibat langsung dalam operasional sehari-hari. Baginya, fokus utama adalah menjaga nama baik hotel dan memastikan keuangan tetap stabil. Saat ia memasuki lobi hotel pada sore itu, suasana tampak lebih tenang dari biasanya. Rika sedang duduk di meja resepsionis, matanya tertunduk pada laptop, sibuk mengerjakan laporan dan meninjau email. Beberapa staf terlihat sedang membersihkan area sekitar, sementara tamu-tamu yang ada lebih memilih berada di ruang tunggu atau kamar masing-masing. Arga mendekat ke meja resepsionis dan tersenyum pada Rika, yang dengan cepat menyapa dan memberikan laporan singkat mengenai keadaan hotel. Namun, ada yang tidak biasa pada suasana kali ini. Rika tampak sedikit gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganjal. "Rika, ada yang tidak beres?" tanya Arga, mencoba mencari tahu apa yang sedang mengganggu Rika. Rika menatapnya sejenak lalu menghela napas. Sebenarnya, ada satu hal yang cukup mengganggu. Tadi, ada seorang pria tua datang ke sini. Dia tampak seperti tunawisma. Hujan sangat deras dan dia hanya ingin berteduh sebentar, tapi saya terpaksa mengusirnya. Ini sesuai dengan kebijakan hotel kita. Tamu yang masuk harus melakukan reservasi atau memiliki tujuan yang jelas. Arga mengerutkan kening, tak habis pikir dengan cerita Rika. "Apa maksudmu? Mengusir orang hanya karena ingin berteduh? Bukankah kita juga harus menunjukkan sisi kemanusiaan dalam menjalankan bisnis ini?" Rika merasakan ketegasan dalam suara Arga dan merasa sedikit cemas. "Tapi kita tidak bisa membuat pengecualian, Arga. Jika kita membiarkan satu orang masuk tanpa prosedur yang benar, itu bisa membuka peluang bagi orang lain untuk menyalahgunakan kebijakan kita." Namun, Arga tetap merasa tidak nyaman dengan cara Rika menangani situasi itu. "Ceritakan lebih banyak siapa pria itu?" tanyanya dengan nada serius. "Saya tidak tahu banyak, hanya tahu dia sudah beberapa kali terlihat di sekitar sini. Sepertinya dia tidak punya tempat tinggal tetap, hanya duduk-duduk di taman atau sekitar area hotel," jawab Rika sambil merapikan beberapa dokumen. Arga terdiam sejenak. Pak Tamin, pria tua yang disebutkan Rika, adalah seseorang yang telah ia lihat beberapa kali di sekitar kawasan itu, tapi tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Kini, setelah mendengar cerita ini, Arga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin pria itu benar-benar membutuhkan bantuan, atau setidaknya perhatian lebih dari hotel miliknya. "Susi, kamu tahu siapa pria itu, bukan?" Arga berbalik pada Susi, staf resepsionis yang tampak sedikit cemas mendengar percakapan itu. Susi mengangguk pelan, wajahnya penuh rasa khawatir. "Iya, Pak. Pak Tamin sudah beberapa kali terlihat di sekitar hotel. Dia sering duduk sendirian, kadang di taman, kadang di dekat jalan. Aku merasa kasihan padanya, tapi dia selalu tampak menghindar ketika orang mencoba menanyakan sesuatu." Arga merasa hati kecilnya mulai tergerak. Seperti banyak orang kaya lainnya, ia sudah terbiasa dengan kemewahan dan kenyamanan. Namun mendengar cerita Susi membuatnya berpikir. Di balik reputasi hotel yang gemilang, ada orang-orang yang tersembunyi, yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali. "Aku akan cari tahu lebih lanjut tentang dia," kata Arga, memutuskan untuk tidak membiarkan perasaan tidak nyaman ini begitu saja hilang. "Kita tidak bisa mengabaikan orang seperti ini." Susi memberi Arga tatapan penuh harapan. "Aku tahu hotel ini bisa berbuat lebih baik, Pak. Kita bisa mencoba membantu mereka yang membutuhkan." Dengan langkah cepat, Arga meninggalkan meja resepsionis dan menuju keluar hotel.
Ia memutuskan untuk mencari Pak Tamin, tahu bahwa pria itu mungkin tidak berada jauh dari kawasan tersebut. Setelah beberapa menit berjalan, Arga akhirnya menemukan Pak Tamin yang sedang duduk di sebuah bangku taman yang berada tidak jauh dari hotel. Pak Tamin melihat ke arah Arga dengan mata yang sedikit kabur, namun ada senyum yang tampak menghangatkan. "Oh, kamu. Kamu adalah pemilik hotel itu, bukan?" tanya Pak Tamin, suaranya pelan. Arga tersenyum dan duduk di sampingnya. "Iya, saya Arga. Saya dengar kamu beberapa kali datang ke sekitar hotel kami. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu, Pak?" "Tamin?" Pak Tamin terdiam sejenak. Matanya melihat ke tanah. Lalu ia mengangkat wajahnya. "Aku sudah lama tidak punya tempat yang tetap, Nak. Dulu aku bekerja keras, tapi seiring waktu, hidup tidak lagi berpihak padaku. Istriku sudah lama meninggal, dan aku hanya mengandalkan apa yang bisa aku temukan di sekitar sini. Aku tidak ingin merepotin siapapun, aku hanya butuh tempat berlindung sementara." Arga terkejut mendengar penuturan Pak Tamin. Ia tidak pernah tahu bahwa ayah kandungnya, yang telah lama hilang jejaknya, hidup dalam kesulitan seperti ini. Selama bertahun-tahun, Arga fokus pada pekerjaannya, menjalani kehidupan dengan segala kemewahan yang dimiliki, sementara ayahnya hidup terabaikan tanpa seorang pun yang peduli. "Pak Tamin, saya tidak tahu. Maafkan saya jika saya tidak pernah tahu tentang ini sebelumnya," kata Arga, suaranya penuh penyesalan. Pak Tamin mengangguk pelan. "Tak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Aku sudah lama belajar untuk mandiri, meskipun terkadang berat. Aku hanya berharap tidak ada yang melibatkanmu dalam masalahku." Arga menatap Pak Tamin, merasa bersalah. "Kamu tidak perlu merasa seperti itu. Aku akan memastikan kita bisa mencari jalan keluar bersama. Kamu adalah bagian dari keluargaku, Pak Tamin. Kita akan mencari solusi untukmu." Di luar hujan mulai reda, namun sebuah kenyataan pahit baru saja terungkap dalam hati Arga. Pak Tamin adalah ayah kandungnya, yang selama ini ia abaikan begitu saja. Arga bertekad untuk memperbaiki hubungan itu, meskipun ia tahu itu akan menjadi perjalanan yang tidak mudah. Arga berjalan pulang dengan kepala penuh pikiran. Malam itu, langit tampak cerah meskipun sisa-sisa hujan masih tampak basah di jalanan. Selama bertahun-tahun, Arga sudah terbiasa dengan kemewahan dan kehidupan yang serba ada. Namun, pertemuannya dengan Pak Tamin, pria tua yang ia anggap sebagai orang asing yang hanya mencari tempat berlindung dari hujan, telah merubah segalanya. Kembali ke rumah, Arga merasa gelisah. Ia duduk di ruang tamunya yang luas, namun pikirannya terfokus pada percakapan terakhirnya dengan Pak Tamin. Sesuatu yang besar dan tak terduga telah terungkap. Pak Tamin bukanlah orang sembarangan, dan ternyata ia adalah ayah kandung Arga sendiri. Ayah yang selama ini hilang dari kehidupannya, yang bahkan tidak diketahui oleh Arga kemana ia pergi setelah berpisah dengan ibunya beberapa dekade lalu. Arga menghubungi ibunya, meminta penjelasan tentang Pak Tamin. Ia tahu bahwa percakapan dengan ibunya bisa menjadi sangat emosional. Telepon pun tersambung dan suara ibu Arga terdengar di ujung telepon. "Arga, kamu kembali lebih cepat dari yang aku kira." Suara ibunya terdengar lembut. "Ibu, ada yang perlu aku tanyakan," jawab Arga dengan suara yang lebih serius. "Apa benar Pak Tamin itu ayahku? Apa yang terjadi dengannya? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia?" Ada keheningan sejenak di sisi ibu Arga. "Arga, itu adalah cerita yang panjang. Setelah kalian bercerai, aku tidak ingin kamu terpengaruh oleh ketidakstabilannya. Dia memang orang yang baik, tetapi ada banyak hal yang terjadi di luar kendali. Mau kita..." Arga menghela napas, merasa bingung dan terluka. "Aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Bahkan aku tidak tahu dia hidup atau tidak. Kenapa aku tidak diberitahu?" Ibu Arga kemudian menjelaskan lebih lanjut. Ternyata, setelah berpisah dengan Arga dan ibunya, Pak Tamin mulai terjerat masalah finansial dan emosional. Kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, dan akhirnya perceraian dengan ibunya membuat Pak Tamin hidup terpuruk. Arga, yang waktu itu masih kecil,
tidak pernah mengetahui bahwa ayahnya menghilang dari kehidupan mereka. Dia memang selalu merasa malu, Arga. Tidak ingin mengganggu hidupmu. Tapi aku tahu dia sangat mencintaimu, ujar ibunya dengan suara lembut, penuh penyesalan. Dia pergi tanpa memberi kabar, berharap kamu bisa hidup lebih baik tanpa memikirkan masalahnya. Mendengar penjelasan itu, Arga merasa hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia merasa marah, kecewa, tetapi juga terharu. Ibunya benar, Pak Tamin. Mungkin telah memilih untuk menghilang demi kebaikan Arga, tetapi itu juga berarti ayahnya menanggung kesendirian dan kesulitan hidup tanpa ada seorang pun yang peduli. Malam itu, Arga duduk termenung di ruang tamunya, berusaha mencerna semua yang baru saja ia dengar. Pikirannya terus melayang kembali ke pertemuannya dengan Pak Tamin. Pria tua itu mungkin telah lama terlupakan, tetapi ia memiliki kenangan yang mendalam tentang Arga. Bagi Pak Tamin, meskipun terpisah selama bertahun-tahun, Arga tetaplah anaknya yang ia cintai. Keputusan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kehidupan Pak Tamin menjadi semakin kuat di hati Arga. Pagi-pagi sekali, setelah istirahat sejenak, Arga memutuskan untuk menemui Pak Tamin lagi. Kali ini, ia ingin lebih banyak berbicara, ingin mendengar cerita dari sudut pandang ayahnya. Setelah menyiapkan beberapa hal di kantor, Arga kembali menuju taman tempat Pak Tamin sering terlihat. Ia berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang basah. Hatinya penuh pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang bisa ia lakukan untuk membantu ayahnya? Apakah sudah terlambat untuk memperbaiki hubungan mereka? Saat Arga sampai di taman, ia melihat Pak Tamin duduk di bangku yang sama, di bawah pohon besar yang terlihat rindang meski tanah di sekitarnya masih lembab akibat hujan. Pak Tamin tampak lebih tenang dari pertemuan sebelumnya. Ketika Arga mendekat, pria tua itu menoleh dan tersenyum. Senyum yang lembut, tetapi penuh kehangatan. Arga. Pak Tamin menyapa dengan suara pelan namun jelas. Aku tahu kamu datang untuk berbicara lagi. Maafkan aku kalau aku membuatmu terkejut kemarin. Arga duduk. Di sebelahnya, menatap ayahnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak, Pak. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentangmu. Kenapa kamu pergi tanpa memberitahuku? Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu selama ini. Pak Tamin menghela napas panjang. Aku merasa tidak layak lagi berada dalam hidupmu, Nak. Aku sudah membuat banyak kesalahan. Ketika aku sadar bahwa hidup kami tidak berjalan seperti yang kuinginkan, aku merasa aku tidak bisa lagi menjadi ayah yang baik untukmu. Aku memilih untuk menjauh agar kamu bisa hidup lebih baik tanpa harus memikirkan aku. Air mata mulai menggenang di mata Pak Tamin. Arga merasa hatinya teriris mendengar penuturan itu. Ia tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ayah yang harus mengorbankan kebersamaan demi kebaikan anaknya. Arga menggenggam tangan Pak Tamin dengan lembut. Aku tidak pernah membencimu, Pak, kata Arga dengan suara pelan. Aku hanya merasa kehilangan. Sekarang aku mengerti kenapa kamu pergi, tapi kita masih bisa memperbaiki semuanya. Kita masih punya waktu, Pak. Pak Tamin menatapnya dengan mata penuh haru. Kamu baik sekali, Nak. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan maaf darimu, tapi aku sangat bersyukur kamu masih ada di sini. Di bawah langit yang cerah, Arga dan Pak Tamin duduk bersama, berbicara lebih banyak tentang masa lalu mereka yang terlupakan setelah. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, tetapi mereka yakin, meskipun terlambat, ada kesempatan untuk memperbaiki segala yang telah hilang. Pagi itu, Arga tiba lebih awal dari biasanya di hotel. Setelah pertemuan yang penuh emosi dengan Pak Tamin, ia merasa ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Kehidupan hotel dan hubungan keluarganya kini seakan berada pada titik pertemuan yang tak terelakkan. Sambil duduk di ruang kantornya, Arga merasa terbelah antara tanggung jawabnya sebagai pemilik hotel dan rasa kasih sayang yang mulai tumbuh untuk ayahnya, yang selama ini ia anggap telah menghilang begitu saja. Rika, yang sedang berjalan menuju ruang kantornya, mendengar langkah Arga dan kemudian mengetuk pintu. Ketika Arga mengizinkannya masuk, wajah Rika menunjukkan kegelisahan yang jelas.
Ia tahu bahwa pembicaraan yang akan terjadi kali ini tidak bisa dihindari. "Arga, aku ingin meminta maaf," kata Rika dengan nada hati-hati. "Aku tahu aku seharusnya tidak mengusir Pak Tamin kemarin, dan aku seharusnya bisa lebih peka dengan situasi itu." Arga menatapnya sejenak, tak langsung berkata apa-apa. Rika merasa cemas melihat raut wajah Arga yang serius. Ia tahu bahwa pengusiran Pak Tamin itu adalah keputusan yang tak bisa diterima begitu saja oleh Arga, apalagi setelah mengetahui hubungan mereka. Rika melanjutkan, "Aku terlalu terfokus pada kebijakan hotel dan tidak cukup melihat sisi kemanusiaan. Aku tahu itu salah, dan aku ingin meminta maaf. Aku seharusnya lebih peka." Arga mengangguk perlahan. "Rika, aku mengerti niatmu untuk menjaga profesionalisme. Tapi, apa yang terjadi dengan Pak Tamin bukan hanya soal kebijakan hotel. Ini soal kemanusiaan. Kamu tahu, aku baru mengetahui bahwa Pak Tamin adalah ayahku," kata Arga dengan suara yang lebih berat. Rika terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tahu bahwa Arga tidak banyak bercerita tentang keluarganya, tapi tidak menyangka bahwa Pak Tamin adalah ayahnya. Ia merasa terhenyak dan sedikit bingung. "Apa, Pak Tamin, ayahmu?" Rika bertanya dengan nada tidak percaya. "Ya," jawab Arga, menundukkan kepala. "Dia adalah ayahku, dan aku baru tahu kemarin setelah bertemu dengannya. Aku sangat kecewa karena aku tidak pernah tahu keadaannya. Aku bahkan tidak tahu dia hidup atau tidak." Suasana di ruangan itu menjadi sunyi. Rika bisa merasakan betapa beratnya perasaan Arga. Selama ini, ia melihat Arga sebagai pria yang kuat dan mandiri. Namun kini, ia menyadari bahwa di balik sikap itu, ada luka dan ketidaktahuan yang dalam. "Arga, aku tidak tahu harus berkata." "Oh, siapa?" ujar Rika, merasa canggung. "Aku tidak tahu kalau Pak Tamin itu ayahmu. Aku sangat menyesal sudah mengusirnya." Arga menatap Rika dengan tatapan yang lebih lembut, meski ada sedikit kesedihan di matanya. "Aku juga tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Dia adalah bagian dari keluargaku dan aku merasa sangat bersalah karena selama ini aku tidak peduli. Aku bahkan tidak tahu dia sedang kesulitan. Aku merasa tidak pernah mengenal ayahku. Tapi sekarang aku berusaha untuk memperbaiki hubungan itu, meskipun aku tahu itu tidak mudah." Rika merasakan empati yang mendalam terhadap Arga. "Aku tahu ini sulit. Aku bisa membayangkan betapa beratnya perasaanmu. Tapi Arga, kamu sudah mengambil langkah besar dengan mencari tahu lebih banyak tentang dia. Itu sudah sangat berarti." Arga mengangguk, namun ada sedikit keraguan di dalam dirinya. "Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku juga harus menjaga hotel ini. Aku tidak bisa membiarkan masalah pribadi mengganggu bisnis ini, Rika. Ini bukan hanya tentang aku dan Pak Tamin, tapi juga tentang tanggung jawab kita terhadap hotel ini. Aku tahu kita harus menjaga citra hotel, tapi apakah itu berarti kita harus selalu menomorsatukan kebijakan tanpa melihat sisi kemanusiaan?" Rika merasa cemas, namun ia juga mulai memahami perasaan Arga. "Aku mengerti, Arga, dan aku ingin membantumu. Mungkin kita bisa mencari cara untuk menyeimbangkan semuanya, menjaga kebijakan hotel, tapi tetap peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Aku akan mendukungmu." Percakapan itu berlanjut dengan lebih banyak tanya jawab dan diskusi tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk mengubah kebijakan hotel tanpa mengorbankan integritasnya. Arga tahu bahwa tidak mudah untuk membuat perubahan besar dalam sebuah bisnis yang sudah mapan, tapi ia merasa bahwa apa yang telah terjadi dengan Pak Tamin harus menjadi titik balik bagi dirinya. Ia tidak bisa terus-menerus menutup mata terhadap sisi kemanusiaan yang harus ada dalam setiap keputusan yang diambil, terutama ketika berhubungan dengan orang-orang yang tidak memiliki suara untuk memperjuangkan hak mereka. Pada siang harinya, Arga memutuskan untuk berbicara dengan Susi, yang selama ini cukup dekat dengan situasi Pak Tamin. Susi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan sering mengingatkan Arga tentang pentingnya empati dalam menjalankan bisnis ini. Setelah beberapa menit berbicara dengan Susi, Arga merasa semakin yakin bahwa keputusan-keputusan yang lebih manusiawi harus mulai diterapkan.
Mereka mulai merancang beberapa perubahan dalam kebijakan hotel, seperti memberikan akses yang lebih mudah bagi orang yang membutuhkan tempat berteduh sementara tanpa harus memesan kamar terlebih dahulu. Di tengah perbincangan itu, Rika juga menyadari bahwa ia harus merubah cara pandangnya tentang profesionalisme. Ia selama ini terlalu kaku dengan kebijakan dan aturan, tanpa benar-benar memikirkan dampaknya pada orang lain. Meskipun aturan tetap penting, ia mulai mengerti bahwa sedikit kebaikan dan empati bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar menjalankan rutinitas yang tak berjiwa. Pagi berikutnya, Rika mendekati Pak Tamin, yang kini sering berada di sekitar hotel. Ia merasa canggung, tapi juga ingin memperbaiki keadaan. "Pak Tamin, saya ingin mengucapkan maaf atas perlakuan saya sebelumnya," kata Rika dengan tulus. Pak Tamin tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Nona. Saya mengerti. Saya hanya merasa sedikit kesulitan akhir-akhir ini. Jika Anda membutuhkan tempat berlindung, kami akan lebih dari senang untuk membantu," ujar Rika, merasa lebih lega setelah mengatakannya. Pak Tamin menatapnya dengan tatapan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Nona. Saya akan ingat itu." Dengan langkah pasti, Arga dan Rika mulai mengubah cara mereka menjalankan hotel. Mereka mulai memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif dan peduli, tanpa meninggalkan prinsip dasar mereka sebagai tempat penginapan profesional. Dan meskipun perjalanan itu penuh tantangan, mereka yakin bahwa inilah langkah yang harus mereka ambil untuk memperbaiki hubungan yang telah lama hilang dan menjaga nama baik hotel. Bukan hanya sebagai tempat untuk tidur, tetapi sebagai tempat yang juga peduli pada setiap orang. Hari itu, Arga memutuskan untuk bertemu dengan Pak Tamin lagi. Ia merasa sudah waktunya untuk menunjukkan betapa besar perubahan yang telah terjadi, baik dalam dirinya maupun dalam cara hotel mereka akan berjalan ke depan. Sejak pertemuan terakhir dengan Pak Tamin, Arga merasa lebih terhubung dengan ayahnya, meskipun banyak hal yang harus diselesaikan dan diperbaiki. Di dalam dirinya, ada semangat baru untuk memperbaiki hubungan yang selama ini terputus dan menciptakan ruang untuk kebaikan. Setelah beberapa minggu mencoba menata kembali hubungan dengan Pak Tamin, Arga mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Keinginan untuk benar-benar mengenal ayahnya, yang selama ini terabaikan, menguat. Arga tahu bahwa banyak hal yang harus dia lakukan, tetapi sekarang, dia merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi kenyataan. Rika, yang juga merasakan dampak dari perubahan tersebut, sudah mulai mengubah cara pandangnya terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ia telah belajar untuk lebih peka terhadap situasi dan lebih empatik dalam mengambil keputusan, bukan hanya terfokus pada peraturan yang kaku. Keputusannya untuk meminta maaf kepada Pak Tamin dan menawarkan tempat berteduh di hotel mereka bukan hanya soal pekerjaan, tetapi soal menunjukkan sisi kemanusiaan dalam segala hal yang mereka lakukan. Pagi itu, Arga dan Rika telah merencanakan untuk mengunjungi Pak Tamin di tempat tinggalnya. Arga mengajak Rika untuk mendampinginya, karena ia tahu, kali ini, mereka tidak hanya datang sebagai pemilik dan manajer hotel, tetapi sebagai manusia yang ingin memberikan kesempatan kedua kepada seseorang yang telah terpinggirkan. Mereka tiba di sebuah kawasan yang tidak jauh dari hotel. Di balik gedung-gedung tinggi dan kesibukan kota, terdapat sebuah gang kecil di mana Pak Tamin tinggal. Rumahnya sederhana, bahkan bisa dibilang cukup kumuh, dengan dinding yang sudah mulai rapuh dan atap yang bocor di beberapa tempat. Namun, meskipun kondisinya sangat jauh dari kata layak, Pak Tamin merasa nyaman di tempat itu. Saat Arga dan Rika tiba di depan rumah Pak Tamin, mereka melihat pria tua itu sedang duduk di kursi kayu di depan rumah, tampak sibuk memperbaiki tas. Usangnya. Ketika Pak Tamin melihat mereka datang, ia tersenyum, meskipun senyum itu penuh keraguan. "Arga, Rika, kalian datang ke sini." Suara Pak Tamin terdengar pelan, namun penuh kehangatan. Arga tersenyum lembut. "Pak, kami ingin mengajak Anda untuk tagar di hotel kami. Kami akan menyediakan tempat yang layak untuk Anda. Anda tidak perlu khawatir lagi." Pak Tamin terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia menatap Arga dan Rika dengan tatapan yang penuh haru.
Kalian serius? Setelah semua yang terjadi, kalian masih mau membantu saya? Rika menatap Pak Tamin dengan penuh empati. Pak, kami Makudas hanya ingin membantu Anda dengan tempat tinggal. Kami ingin memberi Anda kesempatan untuk memulai lagi. Tidak ada yang lebih penting bagi kami daripada melihat Anda kembali merasa dihargai. Pak Tamin menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perasaan terharu dan terkejut bercampur dalam hatinya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah membayangkan ada yang akan peduli padaku lagi. Aku terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kesalahan masa lalu. Arga mendekat dan meraih tangan Pak Tamin dengan lembut. Pak, setiap orang berhak diberi kesempatan kedua. Anda adalah ayah saya, dan saya ingin kita bisa memperbaiki hubungan ini. Saya ingin mengenal Anda lebih baik, dan saya ingin kita menjadi keluarga lagi. Pak Tamin menggenggam tangan Arga, merasa seolah beban hidupnya yang selama ini begitu berat mulai terangkat. Terima kasih, Nak. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari hidupmu. Dengan penuh rasa, haru Pak Tamin setuju untuk tinggal di hotel mereka. Arga dan Rika mengantarnya kembali ke hotel, tempat yang akan memberikan Pak Tamin kenyamanan yang selama ini ia impikan. Arga merasa, meskipun perjalanan mereka tidak mudah, ini adalah langkah pertama untuk membangun kembali hubungan keluarga yang telah lama hilang. Setibanya di hotel, Arga mempersiapkan segala sesuatunya untuk Pak Tamin. Mereka menyiapkan kamar yang nyaman dan bersih, memberi Pak Tamin ruang untuk beristirahat dan merasa dihargai. Pak Tamin, meskipun masih tampak ragu, mulai merasa diterima. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di usia senjanya, ia akan kembali diterima dan diberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru. Di lobi hotel, Rika melihat perubahan yang jelas dalam cara Arga berinteraksi dengan Pak Tamin. Arga tidak lagi tampak terbebani, tetapi lebih terbuka dan lebih siap menerima kenyataan bahwa ia bisa memperbaiki kesalahan masa lalu. Rika merasa bangga melihat perubahan yang terjadi pada dirinya dan juga pada dirinya sendiri. Sebagai manajer hotel, ia belajar untuk tidak hanya melihat angka dan kebijakan, tetapi juga untuk memberi ruang bagi sisi kemanusiaan yang kadang terlupakan. Hari-hari berikutnya di hotel semakin terasa berbeda. Arga dan Rika memulai serangkaian perubahan di hotel, memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif dan peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Mereka memperkenalkan program untuk membantu orang yang kurang mampu mendapatkan tempat berteduh sementara tanpa harus memenuhi semua syarat ketat yang ada. Ini bukan hanya perubahan dalam kebijakan, tetapi juga perubahan dalam cara mereka melihat dunia. Pak Tamin, yang kini tinggal di hotel, merasa sangat bersyukur atas kesempatan ini. Ia bisa merasakan bahwa ada kasih sayang yang tumbuh di antara dirinya dan Arga. Setiap hari, mereka berbicara lebih banyak tentang masa lalu dan masa depan. Pak Tamin mulai merasa kembali dihargai, dan Arga mulai mengenal sosok ayahnya dengan cara yang berbeda. Mereka berdua tidak lagi merasa terpisah oleh waktu dan jarak, tetapi mulai membangun kembali hubungan yang terlupakan. Hotel yang dulunya hanya menjadi tempat bisnis semata, kini juga menjadi tempat yang lebih manusiawi. Dengan perubahan kebijakan dan hati yang lebih terbuka, Arga dan Rika menyadari bahwa kesuksesan yang sejati tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari bagaimana mereka bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Mereka telah belajar bahwa setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dan itulah yang membuat mereka lebih kuat sebagai keluarga dan sebagai individu. Dan bagi Pak Tamin, hari-hari yang penuh rasa syukur, itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Di bawah atap hotel yang hangat, ia akhirnya menemukan kembali tempat yang ia sebut rumah.